Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai format penulisan karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word dan penulisan daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja kita mulai ke tutorial yang pertama, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyediakan dokumennya yang dilengkapi oleh beberapa gambar dan tabel yang nantinya akan dicantumkan di daftar gambar dan daftar tabel. Oke, langsung saja ke daftar isinya. Gimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Langkah awal, kita harus menjadikan judul besar ke heading 1 terlebih dahulu. Heading 1 untuk judul besar, heading 2 untuk subjudul, heading 3 biasanya jarang dipakai. Nah, sekarang kita ubah dulu judul besarnya ke heading 1. Tinggal kita blok, lalu kita klik heading 1. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Jika tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita dapat mengubahnya sendiri. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi warna hitam, bold, dan center. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Semua judul besar kita ubah menjadi heading 1. Itu juga dengan daftar isi. Caranya agar lebih cepat dan mudah untuk menyamakan dengan kata pengantarnya, kita menggunakan format painter. Gimana cara kerjanya? Tinggal kita klik di antara huruf ini, lalu klik format painter, scroll ke bawah, kita blok. Nah, ini hasilnya sudah heading 1. Menyesuaikan dengan kata pengantar. Begitu juga seterusnya dengan menggunakan format painter. Nah, selesai semua judul besar kita ubah menjadi heading 1, subjudulnya kita ubah menjadi heading 2. Seperti pada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kita ubah menjadi heading 2. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal kita blok, lalu kita klik heading 2, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin disesuaikan, kita bisa menyesuaikannya sendiri. Di sini saya ingin merubahnya menjadi warna hitam, lalu diberi huruf abjad A, dan hasilnya akan seperti ini. Begitu pula dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta subjudul lainnya. Sama kayak tadi contohnya, kita bisa langsung saja menggunakan format painter untuk mempermudah. Dan otomatis akan mengikuti latar belakang.
Nah, ini subjudulnya sudah semua dalam heading 2. Lalu langkah terakhir yaitu kita pergi ke daftar isi, lalu kita enter. Oh ya, sebelum itu jangan lupa berikan nomor halaman terlebih dahulu pada kertasnya ya. Nah, di sini kita klik reference, lalu table of contents. Di sini ada 3 tabelnya, namun saya memilih tabel yang pertama. Kita klik. Tara, hasilnya jadi seperti ini. Rapi kan? Rapi, cepat, dan praktis. Ini udah otomatis ya, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi bikin secara manual. Jika ini tidak diperlukan, bisa kita hapus. Dan jika ingin merubah fontnya, bisa juga dirubah sendiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman, cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Kita akan cocokkan ya halamannya. Di sini karya ilmiah terdapat pada halaman 3. Kita lihat. Benar ya, karya ilmiah berada di halaman 3. Selesai. Daftar isi otomatisnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar secara otomatis. Gimana caranya? Langkah yang pertama, kita harus mengelompokkan gambarnya terlebih dahulu agar bisa tercantum ke dalam daftar gambar secara otomatis. Di sini ada gambar 1. Nah, biasanya di bawah gambar ini ada keterangan gambarnya kan? Nah, gimana sih cara bikinnya? Jadi caranya, arahkan dulu kursornya ke arah gambar, lalu kita klik sebelah kanan, kita cari insert caption. Nah, munculnya seperti ini. Di caption ini sudah ditulis gambar 1 secara otomatis. Gimana nyarinya? Nyarinya ada di label, option label di sini. Di sini ada option equation, figure, gambar, persamaan, table, dan tabel. Di sini kan gambar ya, jadi kita klik gambar. Namun, jika label gambar tidak terdaftar, kalian bisa mengklik new label, lalu kalian tulis gambar. Setelah itu oke. Nah, di sini ada position. Ada above selected item dan below selected item. Apa maksudnya? Maksudnya, nanti keterangan pada gambarnya jika kita klik above berarti keterangannya akan ada di atas gambar. Sedangkan below, keterangannya nanti akan berada di bawah gambar. Saya ingin keterangannya berada di bawah gambar, jadi dipilih yang below selected item. Di bagian caption, kita tambahkan keterangan. Misalnya gambar 1 mengenai perbedaan klausa dan kalimat. Nah, kita klik OK. Muncullah seperti ini. Ini sudah otomatis dan nantinya akan tercantum ke dalam daftar gambar secara otomatis. Jika ingin merubahnya juga bisa, tinggal kita klik, lalu kita ubah sesuai yang kita inginkan. Nah, ini udah jadi gambar yang pertama. Lalu kita cari lagi gambar yang kedua. Kita cari. Nah, di sini ada gambar yang kedua. Sama caranya kayak tadi. Arahkan kursor, lalu klik sebelah kanan. Kita cari insert caption. Gambar 2. Nah, di sini secara otomatis sudah tertulis gambar 2. Tinggal kita tambahkan keterangannya saja. Misalnya karya ilmiah. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis akan keluar sendiri. Kita ubah dulu.
Oke, gambar 2 sudah jadi. Tidak ada gambar lain, ya, cuma ada 2 gambarnya. Nah, selesai mengelompokkan, baru kita bisa mengisi daftar gambar secara otomatis. Gimana caranya? Caranya kita klik enter dulu, lalu klik reference, kita cari insert table of features. Kita klik, nah keluar seperti ini. Kalian ingin apa di daftarnya? Berhubung saya ingin daftar gambar, maka caption labelnya gambar. Jika kalian ingin menyantumkan tabel, kalian bisa memilih tabel. Seperti itu. Jadi di sini sudah gambar benar, sudah semua, kita klik OK. Nah, ini udah keluar. Ini sudah secara otomatis. Kita lihat ya, gambar 1, perbedaan klausa dan kalimat berada di halaman 2. Kita lihat di halaman 2. Nah, benar ya teman-teman, gambar 1 ini berada di halaman 2. Begitu pula dengan gambar kedua yang berada di halaman 3. Jadi ini secara otomatis akan mengikutinya. Oke. Setelah daftar gambar, kita langsung saja untuk mengerjakan daftar tabel. Sama caranya seperti daftar gambar yang barusan kita kerjakan. Kita kelompokkan dulu yang pertama. Di sini ada tabel pertama. Apa yang kita lakukan untuk memberikan keterangan di bawah tabel ini? Di sini ada tanda panah. Kita klik sebelah kanan. Nah, sini akan keluar. Kita pilih lagi yang seperti tadi, insert caption. Di sini captionnya masih gambar. Kita ubah di label. Kita cari yang tabel. Nah, sama. Udah keluar nih tabel 1. Posisinya saya ingin di bawah tabel, maka pilih yang below. Lalu kita beri keterangan. Misalnya klausa. Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul sendiri seperti ini. Kita bisa mengatur posisinya mau di mana. Ini contoh aja ya. Lalu kita ubah dulu warnanya. Nah, setelah itu tabel 1 sudah. Kita cari tabel berikutnya. Di sini ada tabel kedua, sama kayak tadi. Kita klik sebelah kanan, lalu insert caption. Otomatis akan menjadi tabel 2 mengikuti yang pertama. Kita tambahin keterangannya. Misalnya paper. Lalu posisinya sudah di bawah. Kita klik OK saja. Kita taruh di tengah. Nah, kita ubah jadi warna hitam. Selesai. Kita cari lagi tabel yang lain. Tidak ada, cuma ada 2 tabel. Selesai mengelompokkan, langsung saja kita pergi ke daftar tabel. Caranya sama seperti daftar gambar sebelumnya, yaitu kita klik reference, lalu insert table of features. Nah, di sini akan otomatis caption labelnya tabel. Kita OK. Dah, selesai teman-teman. Tabel 1 klausa di halaman 3. Kita lihat ya. Di halaman 3 tabel klausa. Nah, benar ya tabel 3. Selesai teman-teman. Inilah caranya untuk membuat daftar tabel secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis
dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, kita harus mengunduhnya terlebih dahulu. Tinggal kita ketik Mendeley. Akan muncul seperti ini, lalu kita klik yang download Mendeley desktop. Nah, sebelum mengunduhnya, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Gimana membuatnya? Kita membuatnya di create account. Jadi, setelah memiliki akun, baru kita bisa mengunduh Mendeley-nya di desktop. Setelah terunduh, akan ada petunjuk-petunjuk untuk mengikutinya agar terinstall aplikasi Mendeley. Dan aplikasi yang sudah terinstall tersebut seperti ini bentuknya, Mendeley desktop. Lalu kita buka. Nah, di sini saya sudah ada 5 contoh jurnal yang nantinya akan dimasukkan ke daftar pustaka. Lalu, bagaimana jika ingin menambahkan jurnal yang lain? Kalian bisa klik add aja, nanti bisa pilih folder mana yang ingin dimasukkan ke dalam Mendeley-nya ini. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk hubungkan terlebih dahulu Mendeley dengan Microsoft Word-nya. Di mana? Di tools. Lalu kita klik yang ini. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi di sini uninstall Mrs. Word plugin. Jika belum menginstalnya, di sini akan tertulis install. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstalnya lagi. Lalu, jika kalian ingin merubah style penulisannya, bisa dirubah juga di view, lalu citation style. Di sini banyak banget style-stylenya, kalian bisa pilih aja yang mana. Tapi yang sering digunakan yaitu menggunakan style apa atau American Psychological Association. Setelah menentukan stylenya, kita lihat dulu sudah lengkap apa belum jurnalnya. Di sini sudah ada judul, author sudah ada, jurnalnya, tahun, volume, issue, page, abstraknya, author keyword, dan doi-nya. Jika belum terdaftar doi-nya, kita bisa melihat di tempat kita mengunduhnya. Biasanya akan muncul di bawah. Nah, ini di sini. Ada doi-nya di sini. Jadi tinggal kita salin aja, di copy link address-nya, lalu kita paste di doi-nya di sini. Nah, sudah selesai. Kita langsung saja terapkan di Microsoft Word-nya. Sini kita tinggal isi daftar pustakanya. Namun perlu diingat, jika kita ingin melakukan sitasi, kita harus memparafrasekan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh asal jiplak. Nanti itu dinamakan plagiat. Nah, di sini contohnya saya memparafrasekan kesalahan berbahasa adalah bla 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 bla. Nah, di sini saya ingin menggunakan pengertian dari Fatimah di sini. Nah, jadi setelah itu ketika ingin mensitasi, kita bisa langsung secara otomatis di sini guys, di insert citation. Kita klik aja insert citation-nya. Nah, langsung muncul seperti ini. Search by author, title, or year in my library. Misalnya kita mau tadi ya mensitasi yang
jurnal Fatimah. Kita ketik aja di sini Fatimah, maka akan keluar sendiri. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Di sini sudah ada citasinya secara otomatis. Lalu, jika ingin membuat daftar pustakanya, kita tinggal enter, tinggal klik lagi insert bibliografi. Ini untuk daftar pustakanya. Kita klik aja. Nah, sendiri akan keluar seperti ini. Fatimah sudah lengkap semua. Jurnalnya sudah ada, namanya juga sudah ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika ingin menambahkan lagi, jangan lupa untuk memparafrasekan terlebih dahulu. Lalu insert citation, kita cari autornya. Lalu klik OK. Setelah itu kita insert bibliografinya. Jadi khusus di daftar pustaka hanya tinggal menginsert bibliografinya saja. Mudah kan? Mudah banget teman-teman. Nah, jadi di sini di karya ilmiah saya sudah lengkap semua. Sudah terisi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan yang terakhir yaitu daftar pustakanya. Jadi semuanya sudah lengkap. Mudah banget kan teman-teman? Jadi sekian dari tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua.